Bayangkan sebuah dunia yang dilanda perang. Asap tebal membubung dari kota-kota yang terbakar, dan bumi bergetar di bawah derap langkah pasukan tentara. Erangan orang-orang terluka dan dentang senjata beradu menciptakan gambaran mengerikan tentang kebiadaban konflik manusia. Di dunia ini, kerajaan-kerajaan saling berbenturan dan takdir ditentukan di medan perang. Ambisi para jenderal dan keberanian para prajurit terjalin dalam sebuah epik heroisme dan tragedi. Gema meriam yang memekakkan telinga dan teriakan pasukan berkuda bergema selama berabad-abad mengingatkan kita pada harga yang harus dibayar untuk kekuasaan dan ambisi. Inilah Dunia, Perang dan Damai karya Leo Tolstoy, sebuah mahakarya yang berlatar belakang Rusia pada awal abad ke-19 yang bergejolak namun juga gemilang. Melalui mata Tolstoy, kita dibawa kembali ke masa ketika nasib bangsa dipertaruhkan dan kehidupan orang-orang biasa tersapu oleh arus sejarah. Novel ini membawa kita dari gemerlap ruang dansa ke medan perang yang brutal, menjalin permadani rumit dari pengalaman manusia di mana cinta dan kehilangan, harapan dan keputusasaan saling bersilangan. Di tengah hiruk-pikuk pesta dansa, kita menyaksikan kemewahan kaum bangsawan, lahirnya hubungan dan patah hati. Di medan perang, kita dihadapkan pada kebrutalan perang, di mana keberanian dan pengorbanan menjadi cara hidup. Mahakarya Tolstoy ini memunculkan pertanyaan abadi. Bisakah seseorang menemukan kedamaian dan makna di dunia yang dilanda perang? Saat kita memulai perjalanan bersama para tokohnya, kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan. Apa yang mendorong manusia ke dalam konflik? Apa yang membuat mereka tetap tegar dalam menghadapi kesulitan? Dapatkah jiwa manusia benar-benar menemukan ketenangan di tengah kekacauan? Dapatkah cinta dan kedamaian berkembang di tengah penderitaan dan kesedihan? Tolstoy menggali ketahanan jiwa manusia, menunjukkan saat-saat kebaikan dan solidaritas yang muncul dari kesulitan. Melalui mata para kekasih dan keluarga, kita menyaksikan kekuatan cinta yang abadi, memberikan penghiburan dan kekuatan bahkan ketika dunia di sekitar mereka runtuh. Perang dan Damai tidak menawarkan jawaban yang mudah. Sebaliknya, ia menawarkan perjalanan introspeksi dengan karakter-karakter yang tak terlupakan. Dari rumah-rumah mewah, bangsawan Rusia hingga desa-desa pedesaan yang sederhana, kita bertemu dengan pangeran dan petani, tentara dan rakyat jelata, masing-masing dengan kisahnya sendiri. Saat kita menyelami dunia mereka, berbagi perjuangan dan kemenangan mereka dalam menemukan tempat mereka di dunia, perjuangan dan kemenangan mereka menjadi milik kita sendiri. Bersiaplah untuk membenamkan diri Anda di dunia istana-istana megah dan medan perang yang menentukan di mana nasib bangsa dipertaruhkan. Kemewahan Kekaisaran Rusia dikontraskan dengan kebrutalan perang, menciptakan pengalaman yang menawan dan tak terlupakan. Melalui deskripsi Tolstoy yang jelas, kita hampir bisa merasakan berat gaun sutra dan gemuruh meriam, menyaksikan sejarah terungkap dengan jelas di depan mata kita. Ini adalah kisah tentang semangat manusia yang gigih, kekuatan cinta yang tak henti-hentinya, dan pencarian makna di dunia yang sering kali terasa hampa. Ini adalah bukti keberanian dan tekad dari orang-orang yang menghadapi kesulitan dan menempa jalan mereka sendiri di dunia yang dilanda konflik. Saat kita memulai perjalanan kita melalui perang dan damai, mari kita bersama Galaxis Frintus and Evolte, Jiwa Minggam akan menang. Awal abad ke-19. Eropa gemetar di bawah bayang-bayang Napoleon Bonaparte. Ambisinya tidak mengenal batas dan pasukannya menyapu benua meninggalkan jejak kemenangan dan pergolakan. Rusia, sebuah negara yang luas dan tak terduga, berdiri sebagai penghalang terakhir dalam upaya penaklukan Napoleon atas Eropa. Tsar Alexander III, pemimpin Rusia yang muda dan idealis, awalnya mencari perdamaian dengan Prancis. Namun, dahaga Napoleon yang tak terpadamkan akan kekuasaan membuat perang tak terelakkan. Masyarakat Rusia terpecah. Kaum bangsawan tergila-gila dengan budaya dan gaya Prancis, sementara rakyat jelata bersiap untuk perang yang akan datang. Di pusaran sejarah ini, kita bertemu dengan keluarga-keluarga yang nasibnya akan berubah selamanya. Keluarga Bezukov, keluarga Bolkonsky, dan keluarga Rostov. Takdir mereka terjalin erat dengan takdir Rusia. Termasukkan Napoleon tumbuh di perbatasan kegolong glorious subsisten di Vengti Ping Liu Pierre Bezukov. Seorang pemuda yang naif dan baik hati, ia tiba-tiba mewarisi kekayaan yang sangat besar. Keberuntungan yang tak terduga ini melemparkannya ke jantung masyarakat kelas atas Rusia, sebuah dunia yang tidak siap dia hadapi.
Di lautan peluang dan godaan, Pierre berjuang untuk menemukan jati dirinya, untuk mengukir tempatnya di wilayah yang asing dan tidak pasti ini. Dia bergulat dengan kesenangan hidup yang dangkal dan kerinduan yang lebih dalam, berusaha untuk memahami tempatnya di dunia. Sementara dia tertarik pada kemewahan kaum bangsawan, dia merasakan kekosongan yang tak henti-hentinya. Perjuangan batin Pierre mencerminkan kerinduan manusia universal akan makna dan tujuan dalam menghadapi dunia yang tampaknya kosong dan tidak berarti. Andrei Bolkonsky, seorang pria yang cerdas dan ambisius, mencari kejayaan di medan perang. Kecewa dengan kehidupan kaum bangsawan yang dangkal, ia berharap menemukan makna dan tujuan di tengah kekacauan perang. Namun, pengalamannya di garis depan membuatnya menghadapi kenyataan pahit perang, membuatnya mempertanyakan cita-cita dan ambisinya sendiri. Perjalanan Andrei adalah perjalanan transformasi, konfrontasi dengan kebenaran yang keras tentang hidup, mati, kehormatan, dan pengorbanan. Natasha Rostova adalah seorang wanita muda yang penuh semangat dan hidup, yang mewujudkan semangat dan keceriaan Rusia. Hatinya terbuka untuk cinta dan pengalaman baru. Kepolosan dan semangatnya sangat menarik, energinya yang tak terbatas memikat semua orang di sekitarnya. Kisah Natasha adalah kisah tentang pertumbuhan dan penemuan jati diri. Saat ia menavigasi suka dan duka cinta, mempelajari pelajaran berharga tentang dirinya sendiri dan dunia. Ketiga karakter yang sangat berbeda namun saling berhubungan ini membentuk inti dari Perang dan Damai. Kehidupan mereka bersinggungan dengan cara yang tak terduga, menjalin permadani pengalaman manusia yang kaya. Perjalanan masing-masing mengeksplorasi tema-tema sentral novel ini, cinta, kehormatan, dan pencarian makna. Terhadap latar belakang perang dan pergolakan sosial yang luas, perjalanan pribadi mereka mengungkap pengejaran manusia yang abadi akan makna, cinta, dan pemenuhan. Luasnya sejarah dan keintiman kehidupan mereka menambah kedalaman dan kompleksitas pada kisah-kisah pribadi mereka, menunjukkan bagaimana pergolakan sosial membentuk kehidupan individu. Dihadapkan dengan tantangan zaman, setiap karakter berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia yang terus berubah. Pierre bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, Andrei mencari penghiburan dalam kejayaan militer, dan Natasha mengalami suka dan duka cinta. Jalan mereka bersilangan dan menyimpang, menciptakan jalinan hubungan dan pengalaman yang dinamis. Perjalanan masing-masing individu diselingi dengan momen-momen kemenangan dan kegagalan yang memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan dan aspirasi terdalam mereka. Kita menyaksikan dampak mendalam dari perang pada jiwa mereka. Kengerian konflik meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan, membentuk pandangan dunia mereka dan mengubah nasib mereka selamanya. Perang menjadi wadah yang menguji ketahanan mereka, memaksa mereka untuk menghadapi kerapuhan kehidupan dan kekuatan gigih jiwa manusia. Kisah-kisah pribadi mereka, yang masing-masing menarik dengan caranya sendiri, melukiskan potret masyarakat yang jelas yang menghadapi tantangan luar biasa. Melalui mata mereka, kita melihat kompleksitas sifat manusia dan pencarian makna yang tak henti-hentinya di dunia yang tidak pasti. Perang dan Damai, lebih dari sekadar statusan peristiwa sejarah. Ini adalah eksplorasi abadi tentang kondisi manusia yang sama relevannya dengan Tolstoy. Austerlitz, sebuah wadah pencobaan, mimpi-mimpi hancur. Pertempuran Austerlitz, momen penting dalam sejarah Eropa, menjadi titik balik bagi para karakter Tolstoy. Sering disebut sebagai pertempuran tiga kaisar, pertempuran ini menyaksikan pasukan Napoleon meraih kemenangan menentukan atas pasukan gabungan Rusia dan Austria. Bagi Napoleon, itu adalah bukti kejeniusan taktisnya. Bagi karakter Tolstoy, itu menandai transformasi pribadi yang mendalam. Di tengah kekacauan yang dipenuhi bubuk mesiu, cita-cita bertabrakan dengan kenyataan perang yang brutal. Suara gemuruh meriam yang memekakkan telinga, dentang baja terhadap baja, dan jeritan para prajurit yang terluka bercampur menjadi simfoni kehancuran dan keputusasaan. Medan perang menjadi wadah pencobaan bagi keberanian, di mana kebenaran sifat manusia terungkap dalam segala kebrutalannya. Andrei, didorong oleh keinginan untuk membuktikan nilainya, menyerbu pertempuran mendambakan kejayaan. Dia membayangkan dirinya sebagai pahlawan, simbol keberanian dan kehormatan, namanya terukir dalam sejarah. Jantungnya berdebar karena kegembiraan, pikirannya dipenuhi dengan visi kemenangan dan pengakuan. Namun, mimpinya tentang kejayaan hancur saat dia terbaring terluka di medan perang, menatap langit yang luas dan acuh tak acuh di atas. Kedinginan dan ketidakpeduliannya mencerminkan kenyataan pahit dari situasinya.
Rasa sakit dari luka-lukanya dan pemandangan rekan-rekannya yang gugur menghancurkan gagasannya tentang perang sebagai petualangan yang mulia. Tertarik ke dalam pusaran pertempuran sebagai pengamat, Pierre menyaksikan kengerian perang secara langsung. Dia datang ke medan perang dengan rasa ingin tahu, ingin memahami kenyataan konflik. Namun, kebrutalan dan penderitaan yang tak terukur yang dia saksikan mengguncang jiwanya hingga ke intinya. Dihadapkan dengan kenyataan pahit tentang penderitaan dan kematian, idealismenya yang naif hancur. Kehancuran perang yang tidak masuk akal dan dampaknya terhadap jiwa manusia menghancurkan keyakinannya sebelumnya. Dia dibiarkan menghadapi kesia-siaan konflik dan dampaknya yang menghancurkan jiwa manusia. Pertempuran Austerlitz berfungsi sebagai titik balik yang mengerikan, yang mengungkap biaya konflik yang sebenarnya. Setelah kejadian itu, medan perang jadi pemandangan yang mengerikan, dipenuhi dengan mayat-mayat tentara yang gugur. Lanskap yang dulunya semarak berubah menjadi pustus yang sunyi, pengingat akan harga perang yang terus-menerus. Dampak Austerlitz meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada para karakter. Mereka yang selamat, baik tentara maupun warga sipil, menanggung luka perang jauh di dalam diri mereka. Luka mereka, baik fisik maupun emosional, menjadi bukti kengerian yang mereka alami. Andre kembali ke rumah, dipenuhi dengan kekecewaan dan kehilangan. Keyakinannya pada kejayaan militer hancur. Mimpi kehormatan dan pengakuan yang pernah mendorongnya kini tampak kosong dan tidak berarti. Dia bergumul dengan rasa tidak punya tujuan dan ketidakpastian yang mendalam, mempertanyakan tujuannya dan nilai kehidupan itu sendiri. Pierre, setelah menyaksikan kebrutalan perang secara langsung, mulai mempertanyakan semua asumsinya tentang dunia. Perang telah menunjukkan kepadanya kerapuhan keberadaan manusia dan sifat takdir yang berubah-ubah. Dia memulai pencarian introspektif, ingin memahami tempatnya di dunia dengan lebih dalam. Perang menjadi wadah yang membentuk karakter mereka, menempa mereka di jalan yang tidak terduga. Ujian yang mereka hadapi dan pelajaran yang mereka pelajari akan membentuk masa depan mereka dengan cara yang tidak pernah dapat mereka bayangkan. Pertempuran Austerlitz, meskipun merupakan periode tragedi dan pergolakan yang besar, berfungsi sebagai titik balik penting dalam kehidupan mereka, yang mengarah pada penemuan baru dan penilaian ulang keyakinan dan aspirasi mereka. Perjalanan Pierre, sebuah jiwa yang gelisah mencari kebenaran. Dihantui oleh kengerian Austerlitz, Pierre memulai pencarian untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mencari jawaban dalam filsafat, Freemasonry, dan bahkan dalam kesederhanaan kehidupan pedesaan. Hatinya yang gelisah mendambakan sesuatu untuk dipegang teguh, sesuatu yang dapat dipercaya. Dia menikah dengan Helen Kuragina yang cantik namun dangkal, sebuah keputusan yang membawa lebih banyak kesedihan daripada kebahagiaan. Jalannya ditandai dengan kekecewaan dan pengkhianatan. Pencarian Pierre akan kebenaran mencerminkan pencarian makna yang lebih besar yang meresapi novel ini. Pengalamannya, yang seringkali menyakitkan dan menantang, memaksanya untuk menghadapi kekurangannya sendiri dan kompleksitas dunia. Sepanjang itu semua, kita sekilas kebaikannya yang mendesis dan keyakinannya yang tak tergoyahkan sebagai masa depan di Pierre.